Oke, ketemu lagi dengan Pak Ayub untuk melanjutkan yang tadi ya. Ini untuk bagian keduanya. Masih pembahasannya masih sama tentang luas dan keliling bangun datar gabungan. Yang unsurnya yang pertama adalah yang ada untuk lingkaran. Untuk sekarang ini pembahasan untuk buku paket halaman 91 yang evaluasi pembelajaran 3. Oke. Di sini di nomor 2 sekarang yang kita bahas ya. Bisa dilihat di nomor 2 ini terdapat bangun berbentuk setengah lingkaran. Ya, yang ditanya dengan jari-jari 28 cm. Yang ditanya adalah keliling taman. Ingat keliling itu tadi kita ingat keliling adalah semua sisi yang membatasinya ditambah. Berarti untuk ini yang menjadi sisinya adalah ini yang lengkungan setengah lingkaran satu dan ini garis lurus ini yaitu diameternya. Berarti jangan sampai lupa. Berarti kalau nanti hanya lengkungan lingkaran tok berarti ini enggak ada bolong. Karena ini bangunnya tertutup, berarti ini juga kelilingnya. Jadi nanti adalah keliling setengah lingkaran ditambah diameter untuk mencari keliling ini. Berarti yang kita kerjakan pertama adalah keliling setengah lingkaran. Berarti sama seperti tadi di video sebelumnya, setengah kali pi kali d. Di situ jari-jarinya 28. Berarti untuk diameternya adalah 56 karena diameter 2 kali jari-jari. Ya kan? Berarti untuk pi kita pakai 22/7 karena bisa dibagi 7. 56. Yuk. 7 dibagi 7 1, 56 dibagi 7 adalah 8. Oke. 2 1, 22 bagi 2 adalah 11. Berarti 11 dikali 8 88. Sehingga untuk keliling taman link taman tadi kan harus semuanya enggak setengah lingkaran tok. Jadi lingkaran dan diameter berarti 88 ditambah diameternya ini. Ini ya kan? Diameternya ini sama ini. Ini kan 28 dikali berarti 28 dikali 2 berarti jawabannya adalah 56. Berarti diameternya 56. Kita tambah dengan 56. 88 ditambah 56 berarti adalah ini 14 nyimpen 1. 9 tambah 5 berarti juga 14. Jadi 144 cm. Jadi untuk pilihan yang D. Itu. Selanjutnya kita bisa kalian lihat ini ya gambar yang seperti ini. Masih juga keliling. Ini bangunnya gabung. Wah, banyak Pak. Gimana caranya ya? Nah, ini nomor 4. Di sini kalau kita lihat kalau kalian ini ada 1 2 3 4. Dan ada seperempat. Ini berarti ini kan seperempat lingkaran besar. Nah, ini seperempat lingkaran besar ya. Nah, ya kan? Oke, kita lihat. Oke, seperempat lingkaran besar dengan 4 lingkaran kecil, setengah lingkaran kecil. Nah, ini kalau kita pindah setengah lingkaran kecil, 2,5 ini kan jadi satu lingkaran. Jadi 2 kalau digabung dia kan utuh jadi satu lingkaran gini. Ya kan? Oke, berarti 4 lingkaran kecil sama saja dengan 2 lingkaran besar, 2 lingkaran kecil, maaf. Berarti kita cari dulu keliling 2 lingkaran kecil. Nah, berarti yang ini karena 1 2 3 4 karena digabung jadi 2. Berarti 2 kali pi kali d. Oke, maaf tadi ada kendala sedikit ya. Kita lanjut dengan lagi sebentar. Oke, kita lanjutkan untuk lagi. Nah ya, ada kendala teknis. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lihat tadi adalah 2 kali pi kali d. Jadi 2 dikali pi, pi-nya kita berapa? Nah, kita gantung D-nya, ya kan? D kita lihat diameternya. Nah, ini segini digambar, ini sampai sini, ini 28. Yang kita butuhkan kan ini sampai sini. Nah, berarti itu adalah separuhnya, ya kan? Ini kan separuhnya ya, yang sebelah sini. Ya, berarti separuhnya 28, berarti berapa? 14. Berarti untuk diameternya adalah 14. Berarti pi-nya pakai 22/7. Kita coret 7 dengan 14 berarti 2
Nah, ini 1. Berarti 22 kali 22 kali 2. Berarti 44 kali 2. Jadi 88 cm. Ini untuk yang lingkaran kecil ini berarti 1, 2, 3, 4. Ini anunya 4 apa? Panjangnya 88 cm. Maaf ya. Lanjut. Yang belum berarti adalah 1/4 lingkaran besar. Nah, yang ini 1/4 lingkaran besar. Berarti kita cari keliling 1/4 lingkaran yang besar. B. Itu ya. Berarti karena 1/4 ada 1/4-nya. Nah, pi kali D sama karena masih keliling. Nah, pi untuk lingkaran yang besar ini 1/4-nya adalah ini kelihatan diameternya. Ini bukan diameter ya kalau untuk yang besar ini. Kalau ini kan ini titik pusat sampai dengan titik ini namanya ini berarti apa? Jari-jari. Jadi jari-jarinya 28. Untuk itu diameternya adalah 2 kali 28. Berarti 56. Jadi diameter kita pakai 56. Berarti 1/4 kali 22/7 dikali 56. Sehingga jawabannya kita coret dulu ya. 7 dibagi 56. Kebalik ya. 56 dibagi 7. Berarti 8. Dari tadi sudah 71. Nah, sekarang 4 kita bagi dengan dibagi 4. 1. 8 dibagi 4. 2. Berarti 22 kali 2. Berarti berapa? 44 cm. Sehingga kita untuk keliling totalnya. Nah, tinggal kita tambah. Berarti 88 ditambah 44. Sehingga jawabannya adalah 12 nyimpen 1. Nah, berarti 13. Berarti 132 cm. Berarti untuk option jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Ini. Nah, sekarang untuk yang kamu bisa dilihat di bukunya halaman yang nomor 6. Ya, nomor 6. Kita coba, ini di sini ditanya adalah luas bagian lingkaran. Berarti ini sebagian. Ini kalau kita buat tambahan lagi seret, gambarnya gini, ini ada gini. Berarti ini kan sebenarnya lingkaran dibagi 4. Yang diarsir ada 1, 2, 3. Berarti ini berapa bagian? 3/4 bagian. Ya, jadi ini adalah 3/4 bagian. Jadi, nah, untuk mencari luasnya berarti ya 3/4 kali luas lingkaran atau luas 3/4 lingkaran. Jadi depannya tinggal kasih 3/4 sebelum rumusnya. Rumus lingkaran pi kali r kuadrat. Jadi 3/4 kali pi kali r kuadrat. Ya, masukkan. Pi-nya berarti karena di sini 16 ini adalah diameter. Berarti jari-jarinya adalah 3. Nah, setengahnya 6. Oke, karena jari-jarinya 3 berarti pi-nya kita pakai sorry, bukan 3 ya, mohon maaf. Mohon maaf ya, ini 16 ini kan bukan 6, bukan 3 ya. Saya salah baca ini tadi 16 bukan 6, berarti separuhnya adalah 8. Maaf ya. 8. Oke. Karena 8 berarti pi-nya kita pakai 3,14. Oke, sekarang berarti 4 bisa coret dengan 8. Nah, 4 1 4 bagi 8 2. Berarti kalau kita kalikan 3 dikali 2 kali 8. 6 kali 8 48. Jadi sama saja 48 dikali 3,14. Ya, kita kalikan dulu. 3,14 dikali 48. 32, 3 nyimpennya. 1 kali 8, 8 tambah 3, 11 nyimpen 1. 3 kali 8, 24 tambah 1, 25. Tambah 4 kali 4, 16 nyimpen 1. 1 kali 4, 4. Berarti ini 5, 12. Kita jumlah. 2, 7, 10 nyimpen 1. Berarti ini 5, ini 1. Terus ingat ini 2 angka belakang koma, berarti 2 angka belakang koma. 150,72. Berarti untuk jawaban soal ini adalah 150,72 cm persegi. Jadi jawabannya yang C lagi. Oke. Kata-katanya dihapus dulu. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini suruh nyari luas juga, tapi lihat ini bangunnya berbentuknya seperti hati ya.
Nah, ini bentuknya hati. Tapi kalau kalian cermati, bangun ini sebenarnya gabungan bangun datar, yaitu bangun datar apa? Persegi dengan 2,5 lingkaran. Pak, kenapa persegi bukan belah ketupat? Oke, belah ketupat itu memang kalau nanti ini sudutnya, kalau kita lihat ini siku-siku kan sudutnya. Nah, sudutnya siku-siku berarti belah ketupat itu sudah sama dengan persegi. Jadi persegi itu sebenarnya adalah belah ketupat istimewa. Ya, jadi ini sudah kita persegi karena yang diputar. Kita cari luas perseginya. Berarti untuk nyari ini kita tinggal tambah, berarti kan luas persegi ditambah dengan setengah lingkaran A2. Ingat kayak tadi, setengah lingkarannya ada 2 dan sama bentuknya, berarti ini akan sama dengan satu lingkaran utuh. Oke, berarti kita nyari tinggal luas lingkaran, nanti kita tinggal tambah dengan luas persegi. Yuk cari luas lingkaran dulu. Luas lingkaran rumusnya adalah pi kali r kuadrat. Di sini 14 diameternya, berarti ini juga 14. Nah, diameter 14 berarti setengahnya, jari-jari kan setengahnya diameter, berarti setengah diameter 7. Berarti 7 kali 7. Berarti pi-nya pakai 22 per 7. 7 dicoret, coret, berarti ini 1, 1, berarti 22 kali 7. Hasilnya adalah 154 cm persegi. Ini untuk luas lingkaran. Sekarang luas persegi. Ingat luas persegi adalah sisi kali sisi. Berarti sisinya 14. 14 kali 14 berarti 196 cm persegi. Tinggal kita jumlahkan. Jadi luas bangun di samping adalah luas totalnya 154 kita tambah dengan 196. Nah, 4 tambah 6, 10, nyimpen 1, 10 berarti tambah 5, 15, nyimpen 1, 3. Berarti 350 cm persegi. Ini jawabannya berarti yang D. Ingat ya, ini bangun gabungan. Bentuknya IT, tapi kalau kalian cermati ini bangun gabungan dari 2 benda. Lanjut. Untuk tingkat waktu. Nah, ini nomor 11 seperti yang tadi, yang video kemarin ya. Berarti tapi yang dicari luas, berarti kita langsung aja berarti mesti mencari luas persegi. Luas persegi sisi kali sisi. Sisinya adalah 20, berarti 20 kali 20. Jawabannya berarti 400 cm persegi. Terus nyari juga luas setengah lingkaran. Berarti setengah kali pi kali r kuadrat. Sehingga didapat setengah pi-nya pakai 3,14 dikali R-nya. R-nya karena ini diameternya sini. Nah, ini kan 20. Berarti jari-jarinya 10. Oke, berarti 10 kali, maaf, 10 dikali 10. Oke, sama aja kan. Tadi sudah kan, ini setengah kali 314 kali 10 kali 10. Ini kan 314 berarti kali 100 ya. Dibagi 2 berarti 157. Berarti untuk luasnya, nah berarti kayak kemarin ini kan kayak bolong ya, keruak ya. Mana keruak berarti dikurang bukan ditambah. Jadi 400 dikurangi 157. Jadi sehingga jawabannya adalah 10 kurangi 7, 3. 9 kurangi 5, 4. 3 kurangi 1, 2. Jadi 243 cm persegi. Nah, berarti jawabannya yang B. Lanjut. Oke. Nah, ini. Wah, bentuknya bunga. Nah, perhatikan ini. Kalau kalian perhatikan, kalau ini gambarnya normal, ini kan ada setengah lingkaran, ya kan? Setengah lingkaran, ada seperempat lingkaran, seperempat lingkaran, ya kan? Nah, tapi kalau kita pakai bisa berarti nanti nyara luasnya setengah lingkaran tambah seperempat gitu kan? Nah, tapi ada cara cepatnya. Kalau kita lihat ini kamu putar, yang ini bangun ini diputar, ini putar, ini dipindah ke sini. Nah, ini juga pindah ke sini. Nah, dia akan bentuknya kan akan jadi satu lingkaran utuh ya kan? Jadi bentuk sini, ini yang satunya ke sini. Nah, bentuknya kan gini. Nah, bawahnya gini. Nah, berarti ini kan menjadi satu lingkaran utuh. Berarti mencari ini, nyari apa? Bukan yang tadi kan rumit, cuma hanya nyari luas lingkaran. Jadi luas lingkaran pi kali r kuadrat. Ya, luas lingkaran berarti pi-nya pakai 22 per 7.
R-nya, berarti R-nya di sini. Karena ini 28, berarti R-nya setengahnya, berarti ini 14. Jadi 14 kali 14. Oke. Sehingga jadi dicoret 2, ini 7, berarti 44 kali 14 sama dengan 616 cm persegi. Dan ini jawabannya. Mudah sekali. Jadi ini gambar ini hanya mengecoh, kalian otak-atik, ini dipindah ke sini, dipindah ke sini, jadinya adalah lingkaran utuh sebenarnya ya. Lanjut. Nah ini untuk yang soal tentang bangun gabungan sudah selesai. Ini ada bonus soal dari Pak Ayub. Nah, ini juga ada di buku paket sebenarnya, tapi kemarin belum sempat dibahas. Ya, soal HOTS di halaman 30. Di situ di soalnya tertulis, seekor siput tanpa sengaja terjatuh ke dalam sumur dengan kedalaman 30 meter. Untuk menyelamatkan diri, siput itu berusaha naik dinding sumur yang licin. Pada siang hari, siput itu dapat memanjat 5 meter. Berarti siang hari dia naik 5 meter. Akan tetapi kembali merosot turun 4 meter, turun lagi. Jadi turun seret 4 meter. Sehingga dia satu hari itu hanya naik 1 meter, ya kan? Oke, hanya naik 1 meter berarti satu hari. Karena paginya, siangnya naik, malamnya turun lagi. Begitu terus berlangsung setiap hari. Pada hari keberapa siput itu dapat keluar dari sumur? Nah, jarak sumur totalnya, jarak sumur dari sampai atas itu tadi kan 30 meter ya. Nah, 30 meter. Berarti siput itu harus menempuh 30 meter biar sampai ke atas, keluar dari sumur. Nah, caranya gimana? Seharinya dia 1 meter. Berarti misal kita buat satu hari, itu dia dapat 1 meter. Berarti hari kedua, dia dapat 2 meter. Ya kan? Hari ketiga, nambah lagi 1. Ya kan? Nambah 1 meter lagi jadi 3 meter. Itu seterusnya. Sampai dia sampai di atas. Terus, tapi ingat, nah ini nanti perbedaan nih. Ini nanti karena 30 meter dia setiap naik tadi kan 5 meter. Dia setiap naik, ingat 5 meter ya. Oke. Berarti ini jawabannya tinggal kalau 30 meter 30 hari dong, Pak. Bentar ya. Nah, bukan seperti itu ya, saya ulang ya. Ini satu hari 1 meter naiknya. 2 hari 2 meter, 3 hari 3 meter. Berarti kalau 30 meter butuh 30 hari, Pak. Nah, enggak. Kita perhatikan, dia naiknya 5 meter ya. Ingat di hari ke berarti 25 hari, berarti dia dapat 20 meter, benar. Tapi di hari ke 26 dia langsung dapat 30 meter. Hari apa 20 atau kita nalarnya gini. Pada hari 20 ke 26 pagi, nah ya kan? Pagi dia berarti 25 meter yang kemarin ditambah naik lagi 5 meter ya kan sehari pagi atau pagi atau siang ya siang ya tadi ya maaf ya ya siang nah, 26 hari siang nah, 25 tambah 5 berarti sudah dapat 30 meter nah, sudah 30 meter berarti ini sudah di atas sudah keluar dari di atas atau sudah keluar dari sumur nah, oke sudah keluar dari sumur berarti tidak merosot lagi. Nah, karena dia ini misalkan sumur lubangnya, dia dari dalam, dia sudah sampai di titik ini, 30 meter. Ya karena dia sudah di ujung sumur, nggak mungkin untuk turun lagi. Kan sudah di atasnya, di ujungnya. Nggak mungkin licin lagi, sudah di atas. Berarti jawaban untuk ini adalah berapa hari siput itu jadi siput tersebut bisa keluar dari sumur setelah 26 hari. Nah, jadi bukan 30 hari. Di situ jebakannya ya.
Karena sudah di atas ini sumurnya, sudah di atas sumur gini. Nah, ini jadi nggak mungkin udah di atas nggak loncat lagi, gitu ya. Jadi mungkin dari Pak Ayub untuk video pembelajaran hari ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.